Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zarkasi selaku dosen, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Musa Halib dengan NIM 17220776. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tugas dengan tema pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Sholat bukan sekadar kewajiban dalam Islam, tetapi ia adalah pondasi, sebuah tiang penyangga kehidupan spiritual seorang muslim. Seperti rumah tanpa tiang, demikianlah hidup seorang muslim tanpa sholat. Mengapa tema ini penting? Karena sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat. Sholat adalah penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Dan realitanya, banyak muslim yang menunaikan sholat tapi belum memahami hakikat dan urgensinya secara utuh. Definisi sholat. Sebelum lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang dilakukan dengan gerakan dan bacaan tertentu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat juga merupakan tiang utama agama Islam, cara seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah, dan dikerjakan 5 kali sehari di waktu-waktu tertentu, dan menjadi bentuk kedekatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat adalah waktu spesial di mana seorang hamba berinteraksi dengan Sang Pencipta. Ia bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ruang sakral yang menyentuh hati dan meneguhkan iman. Dalil Al-Quran dan Hadis. Islam tidak hanya mewajibkan sholat, tapi juga menguatkan pentingnya sholat melalui banyak dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Surat Al-Quran Al-Kabut ayat 45. Dan dari hadis, batas antara seorang hamba dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dari dua dalil ini, kita bisa melihat bahwa sholat adalah benteng moral dan juga penentu iman. Fungsi sholat dan kehidupan sholat. Sholat bukan hanya kewajiban spiritual, tapi juga memberikan banyak fungsi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kedekatan diri kepada Allah atau takarub. Yang kedua menenangkan jiwa dan hati dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk. Sujud adalah tempat tenang terbaik. Disiplin waktu. Karena sholat menuntut ketepatan dan keteraturan. Menguatkan kesabaran dan syukur. Melalui sholat, kita belajar tenang dan ikhlas. Membentuk akhlak mulia, karena orang yang sholat akan menjaga sikapnya di luar sholat. Sholat adalah kompas moral dan spiritual yang menjaga kita agar tetap berjalan di jalan yang lurus. Fakta menarik tentang sholat. Ada beberapa hal menarik yang membuat kita semakin paham betapa agungnya ibadah ini. Sholat adalah salah satunya. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah di langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dikerjakan 5 kali sehari sebagai pengingat terus-menerus kepada Allah. Orang yang menjaga sholat, insya Allah akan dijaga oleh Allah dalam urusan dunia maupun akhirat. Fakta ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah kehormatan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Bahaya meninggalkan sholat. Sebaliknya, meninggalkan sholat membawa dampak buruk baik secara spiritual maupun sosial. Yang pertama ada terputus dari Allah, kedua hilangnya berkah dalam hidup, tiga mudah tergelincir dalam maksiat, empat kehilangan identitas sebagai muslim, lima dosa besar dan ancaman neraka, keenam kehidupan dunia yang penuh kecemasan. Sholat ibarat pagar pelindung. Ketika pagar itu rusak atau hilang, maka masuklah godaan dan kerusakan dari segala arah. Sholat sebagai solusi hidup.
Setiap dari kita pasti menghadapi masalah, tapi pertanyaannya kepada siapa kita berlari? Rasulullah SAW mengajarkan teladan yang indah. Jika beliau menghadapi suatu masalah, beliau segera sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga tempat curhat, tempat minta tolong, tempat merenung, bahkan tempat menangis dalam diam. Ketika manusia tak lagi bisa memahami kita, sholat selalu membuka ruang untuk didengar oleh Allah. Berikut ajakan yang saya dapat. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa simpulkan, sholat bukan beban, tapi kebutuhan. Ia bukan sekadar ritual, tapi penguat jiwa. Mari kita jaga sholat, tapi bukan hanya karena kita diwajibkan, tapi karena kita membutuhkannya. Dan jangan lupa, ajaran sholat kepada anak-anak kita bukan dengan ancaman, tapi dengan keteladanan dan cinta. Karena dengan cinta, sholat akan hidup dalam hati. Berikut ada quotes penutup dari saya. Sholat bukan beban, tapi anugerah. Ia bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Eh, jasa Jazakallah khairan. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.